dipimpin oleh salah satu teman kita. Bapak kami yang berkata dalam pelajaran juga puji syukurkan pendapat kehadiran Tuhan. Amin. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, siapa teman kita yang tidak hadir pada hari ini? Mudah-mudahan mereka tidak ada yang sakit ya, supaya bisa melanjutkan pelajaran seperti biasa yang kita laksanakan di sekolah ya. Supaya tetap semangat, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dipimpin oleh si Terika. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Terima kasih. Semuanya tadi sudah sarapan? Sudah, Bu. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Baik. Untuk itu, supaya semangat lagi, mari kita sama-sama melaksanakan tepuk PPK. Silakan berdiri. Tepuk PPK. Religius, Semangat. nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, silakan duduk. Sudah semangat kan? Oke. Sekarang Ibu bertanya dulu, mengingatkan tentang pelajaran kita sebelumnya. Apakah anak-anak kami masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya? Tentang perkembangbiakan pada tumbuhan? Apa itu? Perkembangbiakan generatif, bagus. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Coba dulu, apakah masih ingat tentang pembelajaran kita tentang perkembangbiakan generatif? Ayo, mari sama-sama ucapkan. 2 ya. 1. Penyerbukan diri. 2. Penyerbukan tetangga. 3. Penyerbukan silang. 4. Penyerbukan masker. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu secara generatif. Nah, pada hari ini kita belajar tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelumnya yang harus anak-anak kami kuasai hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati video nanti ya, anak-anak kami harus bisa mengidentifikasikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, anak-anak kami nanti harus bisa menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel yang Ibu bagi nanti pada lembar LKPD. 2. Kemudian nomor 3. Setelah membaca teks tumbuhan sumber kehidupan yang ada pada buku paket kita, anak-anak kami nanti harus bisa menemukan ide pokok dengan bantuan diagram yang ada juga nanti pada LKPD. Yang keempat, anak-anak kami setelah menemukan ide pokok dari bacaan, anak-anak kami harus mampu mengembangkannya secara runtut dengan bahasa sendiri. Sudah mengerti? Inilah tujuan pembelajaran kita yang harus kita laksanakan hari ini. Sebelum Ibu melanjutkan sampai ke LKPD, terlebih dahulu simak dulu PowerPoint yang Ibu tampilkan. Coba dulu kelompok 3.
kelompok 3, baca dulu yang terdapat dalam PowerPoint. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi. Kalian telah melihat apa yang ditampilkan dalam PowerPoint, bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu ada dibagi 2, ya, secara alami dan secara buatan. Nah, apa itu perkembangbiakan vegetatif tadi? Secara alami yaitu melalui perkembangbiakan secara tunas, ya. Nah, sekarang kita memulai pelajaran kita yang pertama dengan mengamati video dulu, ya. Amati video ini supaya anak-anak kami nanti bisa mengerti tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Langsung saja, mari kita mulai. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan bunga? Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan. Baiklah, anak-anak kami tadi telah mengamati video tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Oke, perkembangbiakan vegetatif secara alami itu ada berapa macam? Coba. 1. Spora. 2. Umbi batang, umbi akar, umbi lapis. 3. Rizom. 4. gerabi. 5. Tunas. 6. Tunas alami. Bagus. Tadi kita telah mempelajari bahwa perkembangbiakan vegetatif alami itu ada beberapa macam. Contohnya itu secara spora. Contoh daripada secara perkembangbiakan secara spora itu tumbuhan apa? Tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu adalah berkembang biak secara spora. Kemudian nomor 2, secara umbi batang. Umbi batang, apa itu contohnya? Apa? Wortel ya? Umbi batang. Kentang. Siapa yang mau kentang sekarang? Coba tunjukkan dulu kentangnya. Kentang ini adalah berkembang biak secara umbi batang. Kalau kentang ini ditanam, ini sudah bisa dibagi 4. Ini ada titik-titik calon bakal tunas. Kedua, umbi akar. Tumbuhan apa yang berkembang biak dengan umbi akar? Wortel. Ini dipotong, ditanam, maka muncul dia akarnya. Akarnya itulah yang berkembang biak menjadi umbi akarnya, dan inilah yang kita makan. Kemudian yang ketiga, umbi lapis. Contohnya bawang. Apabila bawang ini kita tanam, nih bawang. Ini kalau kita buka berlapis-lapis tidak? Nah, yang berlapis-lapis inilah yang dinamakan dengan umbi lapis. Dan apabila kita tanam, dia menjadi bertunas dan dia nanti juga berlapis-lapis. Dari sini tumbuh tunasnya. Bakal tunasnya itu nanti akan muncul berlapis-lapis. Seperti ini juga bawang putih. Kalau ditanam, maka dia tumbuh lagi berlapis-lapis, menjadi bertambah banyak. Tapi bentuknya persis. Ini yang dinamakan dengan perkembangbiakan secara vegetatif alami umbi lapis. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif alami dengan cara rizom. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas. Mana jahenya? Mana lengkuasnya? Kasih tunjuk dulu. Perkembangbiakan tumbuhan secara geragi. Apa contohnya? Apa? Stroberi. Bagus. Apa lagi? Rumput. Ya, apa lagi? Ladang kuda. Tumbuhan ladang kuda kan? Nah, tadi kita yang pertama tadi mengucapkan stroberi. Bagaimana rupanya perkembangbiakan secara geragi itu? Contohnya di stroberi, ya. Ini dia. Perhatikan. Ini adalah tumbuhan apa? Stroberi. Nah, dia ada memanjang-manjang kan? Dia mempunyai tali-tali kan? Iya.
lagi polybag yang berisi tanah, ini kita tanamkan di sini. Kemudian ada lagi kita buat polybag di sini, kita tanamkan lagi ini. Kemudian ada lagi polybag, kita tanamkan lagi. Maka sudah berapa banyak tumbuhan barunya? Sudah berapa banyak? Nah, perkembangbiakan secara berakar inilah mempunyai tali-tali yang mempunyai buku-buku, inilah yang disebut dengan perkembangbiakan secara geragi. Ini apakah ini yang dibuat manusia atau alami? Alami. Kalau kita lepaskan, tidak kita buat ke polybag, kita biarkan saja. Contoh ini kita letakkan di tanah ya. Ini sudah menjalar dia, maka sudah tumbuh lagi tumbuhan baru. Semakin banyak tumbuhannya begitu. Jadi kalau kita mau menanam stroberi, cukup putuskan ini, ditanam sudah bisa. Jadi perkembangbiakan secara geragi adalah contohnya pada stroberi, tumbuhan ladang kuda, dan rumput. Rumput yang di halaman kita itu juga berkembangbiak secara geragi. Oke. Kemudian perkembangbiakan secara tunas. Perkembangbiakan vegetatif secara tunas. Contohnya apa? Pisang. Siapa yang sudah pernah makan pisang? Sudah semua ya. Siapa yang sudah pernah melihat batang pisang? Nah, jadi pisang itu berkembangbiak secara alami, berkembangbiak dengan vegetatif secara alami dengan tunas. Nah, kita tanam satu pokok pisang. Bisa berapa batang nanti dia? Bisa banyak kan? Apakah ada di batas? Kalau ditanam satu pokok pisang ini nanti hanya cuma 5 batang. Ada di batas tidak? Tidak. Kalau tanahnya subur, kalau ditanam satu pokok pisang bisa menjadi banyak pokoknya. Benar kan? Benar atau tidak? Benar. Jadi pisang adalah salah satu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif melalui tunas. Selain pisang apa lagi? Bambu. Siapa yang sudah pernah melihat pohon bambu? Iya. Jadi pohon bambu juga tumbuh satu, maka dia nanti akan banyak. Secara tunas tadi yaitu pisang, bambu, apa lagi? Kemudian yang terakhir adalah perkembangbiakan vegetatif secara tunas adventif. Apa contohnya? Tunas adventif. Ini tadi adalah perkembangbiakan secara tunas ini. Tadi kan bambu, pisang, nenas juga. Nenas juga berkembangbiak secara tunas. Kemudian tunas adventif contohnya apa? Cocor bebek. Daun cocor bebek. Kalau daun ini kita letakkan di tanah, maka akan muncul apa? Tunas. Bagus. Kalau kita letakkan dia di tanah, maka muncul tunas. Tetapi nenas berkembangbiak secara tunas biasa. Kalau yang dari daun adalah dinamakan dengan tunas adventif. Sekarang Ibu bagi LKPD-nya. Perhatikan lembar LKPD-nya. Halaman kedua. Tumbuhan apa itu? Wortel. Sekarang amati gambar wortel yang ada pada lembar LKPD-mu. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Tulis pada lembar LKPD-mu cara wortel berkembang biak. Siapa yang sudah siap? Antar ke depan.
Kemudian pada lembar LKPD-mu, di situ ada nama tanaman, nama tanaman, cara berkembang biak, terus keterangannya itu juga diisi ya, itu nanti diisi di rumah aja ya. Nah, anak-anak kami telah mengamati video tadi. Apa manfaat perkembangbiakan secara vegetatif alami itu? Manfaatnya. Sekarang tuliskan di LKPD manfaatnya. Manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Coba, siapa yang sudah siap? Sudah siap? Maju ke depan. Kelompok 2, presentasikan dulu manfaat daripada perkembangbiakan secara vegetatif. Tuliskan manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Manfaat perkembangbiakan secara vegetatif: 1. Membantu tingkat keberhasilan tumbuh. 2. Tanaman lebih tinggi. 2. Dapat mempertahankan tanaman secara cepat. 3. Membutuhkan waktu yang singkat untuk menumbuh tanaman. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Mari. Masuk punya kelompok 3. Kemudian yang diputar ini. Atau okulasi adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis dilakukan pada tanaman yang berbatang kayu atau sering juga dilakukan pada buah-buahan seperti. Nah, yang kedua tadi perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya tadi apa? Melalui apa? 1. Cangkok. Bagus. Stek. Merunduk. Okulasi. Apa lagi? 4 tadi. Jadi perkembangbiakan cara buatan itu, perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada dibagi 4. 1, kelompok 1 dulu. Mari sama-sama ucapan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara 2 ya. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan: 1. Cangkok. 2. Stek. 3. Okulasi. 4. Bagus. Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 3. Cangkok. 2. Stek. 3. Merunduk. 4. Okulasi. Bagus. Tepuk tangan. Kelompok 4. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan: 1. Cangkok. 2. Okulasi. 3. Stek. 4. Merunduk. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok 2. Mari sama-sama ucapan 2 ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan: 1. Cangkok. 2. Stek. 3. Merunduk. 4. Okulasi. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Inilah tadi perkembangbiakan buatan secara perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, tadi mencangkok. Contohnya yang didapat, tumbuhan yang dapat kita cangkok tumbuhan apa? Mangga. Bagus, mangga. Apa lagi? Jambu. Apa lagi? Jambu air. Dan dulu teks bacaan yang ada di buku. Judulnya Tumbuhan Sumber Kehidupan. Nah, tumbuhan sumber kehidupan di Indonesia mempunyai dataran rendah, dataran tinggi, dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, sebelum kamu mengerjakan di LKPD, kalau yang mempunyai kalau dataran yang ukurannya dinamakan dataran rendah, berapa ukurannya? 0 sampai 200 meter. Kalau dataran tinggi ukurannya dari 200 meter di atas permukaan. Bagus. Sekarang tumbuhan di Indonesia bukan hanya tumbuh di dataran rendah.
di dataran tinggi pun tumbuh. Nah, tumbuhan apa saja yang tumbuh di dataran tinggi? Bagus. Kopi, cengkeh, buah-buahan. Nah, dan sayuran. Nah, sekarang di dataran rendah, tumbuhan apa saja yang tumbuh di dataran rendah? Padi, palawija, dan tebu. Iya. Sekarang perhatikan bukunya. Di situ ada cerita tumbuhan sumber kehidupan. Baca dulu dalam hati, kemudian perhatikan bukunya. Perhatikan bukunya. Ada berapa paragraf kah cerita itu? 5. Ada berapa paragraf? 5. Bagus, ada 5 paragraf. Sekarang tulis di lembar LKPD-mu. Ide pokok dari setiap paragraf melalui diagram yang disediakan pada lembar LKPD. Ayo, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf pada diagram yang disediakan pada lembar LKPD. Ini paragraf pertama, tulis di sini. Ayo, silakan maju. Raja. Paragraf ketiga, suaranya buat ya. Paragraf ketiga. Tumbuhan di wilayah pantai adalah gagau dan tongkang. Bagus, tepuk tangan. Kemudian ide pokok yang telah kamu tulis pada diagram tadi kembangkan menjadi satu cerita di kolom yang disediakan pada lembar LKPD. Kembangkan ide pokok yang kamu tulis tadi menjadi satu cerita dengan bahasamu sendiri, dengan secara runtut. Silakan. Tumbuhan di dataran tinggi adalah kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Bagus, tepuk tangan. Paragraf. Anak-anak kami, hari ini kita telah selesai belajar. Pelajaran yang kita pelajari pada hari ini apa saja? Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif. Apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan secara vegetatif tadi? Iya, secara alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami. Dibagi berapa tadi jenisnya? 2. Ayo, 1 secara alami. 2 secara wajar. Perkembangbiakan secara alami, dan yang kedua perkembangbiakan secara wajar. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu tadi ada berapa jenis? Coba mari sama-sama ucapkan.
apa lagi yang kita pelajari? Menulis ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian apa lagi? Mengembangkan ide pokok menjadi sebuah tulisan. Baiklah, anak-anak kami, pelajaran kita hari ini kita akhiri dan semua LKPD-nya harus dikerjakan di rumahnya. Isian yang ada Ibu bagi dikerjakan di rumah. Dan pelajaran berikutnya kita mempelajari cara merawat tumbuhan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Kita pulang, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan. Selamat siang.